Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan terkait informasi nilai gizi. Mungkin slide-nya Mbak Lisa. Lanjut Mbak. Ya, mungkin tadi ini outline paparan dari saya itu pertama kita bicara tentang dasar hukum, kemudian tentang informasi nilai gizi, kemudian khusus informasi nilai gizi untuk usaha mikro dan kecil, dan terkait aplikasi cetak ING Mandiri yang tadi sudah sempat disinggung oleh Ibu Direktur. Next. Next ya. Untuk dasar hukum ini, tadi mungkin sudah beberapa disinggung ya oleh Ibu Direktur, oleh Bu Yeni, bahwa dasar hukumnya itu kita dari Undang-Undang Pangan, PP 69, kemudian Perbe POM nomor 31 tahun 2018, dan perubahannya untuk terkait informasi nilai gizi. Mungkin next detailnya. Nah, jadi kewajiban pencantuman informasi nilai gizi itu tertuang pada Peraturan Badan POM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan pada pasal 43, di mana menyebutkan bahwa keterangan tentang kandungan gizi dan atau non-gizi wajib dicantumkan untuk semua pangan olahan. Kemudian dari pasal 43 ini ada amanah kembali, yaitu untuk diatur lebih detailnya terkait bagaimana cara pencantuman kandungan gizi dan non-gizi ini pada label pangan olahan. Oleh karena itu, Badan POM menetapkan peraturan terkait informasi nilai gizi pada label pangan olahan, yaitu pada peraturannya nomor 26 tahun 2021, yang mungkin sebelumnya kita juga pernah menerbitkan nomor 22 tahun 2019, kemudian kita revisi kembali. Ini peraturannya memang masih sangat baru, yaitu baru tahun kemarin revisi dari tahun 2019. Di mana pada peraturan nomor 26 tahun 2021 ini, pada pasal 2-nya menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi dan atau mengedarkan pangan olahan wajib mencantumkan informasi nilai gizi pada label. Kemudian kita juga menerbitkan peraturan Badan POM nomor 16 tahun 2020 tentang pencantuman informasi tes ya, sudah terdengar ya Bapak Ibu. Jadi pada tahun 2020 kita juga menerbitkan peraturan Badan POM terkait pencantuman informasi nilai gizi untuk pangan olahan yang diproduksi oleh usaha mikro dan kecil. Ini tahunnya agak lebih mudah karena ini adalah amanah dari peraturan ING tahun 2019. Di mana pada peraturan nomor 16 tahun 2020 ini, pada pasal 2-nya menyatakan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh usaha mikro dan usaha kecil wajib mencantumkan informasi nilai gizi. Next, Mbak Lisa. Secara definisi, apa sih maksud dengan informasi nilai gizi? Informasi nilai gizi adalah daftar kandungan zat gizi dan non-gizi pangan olahan sebagaimana produk pangan tersebut dijual sesuai dengan format yang dibakukan. Tadi sudah disebutkan pada pasal 2 bahwa semua pangan olahan itu wajib mencantumkan informasi nilai gizi. Tetapi kita ketahui bahwa mungkin ada beberapa pangan yang secara nature-nya itu kandungan gizinya mungkin tidak signifikan. Oleh karena itu kita membuat pengecualian di sini, di mana adalah pangan-pangan yang dikecualikan untuk mencantumkan informasi nilai gizi, tetapi dia boleh seperti contohnya kopi bubuk, kopi instan, kopi celup, kopi dekafein, teh bubuk, teh serbuk, seduhan herbal, kemudian AMDK, herba dan rempah, bumbu kondimen, serta bahan tambahan pangan. Kemudian kita juga ada pelarangannya, itu pelarangan pada produk minuman beralkohol, di mana minuman alkohol ini tidak dilarang untuk mencantumkan informasi nilai gizi, karena nanti bisa agak-agak menyesatkan, seakan-akan bahwa minuman beralkohol ini adalah mengandung zat gizi yang baik. Mungkin next, Mbak Lisa.
Berikut adalah tabel informasi nilai gizi. Apa saja komponen yang ada dalam tabel informasi nilai gizi ini? Pertama di sini adalah takaran saji. Takaran saji adalah jumlah pangan olahan yang wajar dikonsumsi dalam satu kali makan. Biasanya dinyatakan dalam satuan metrik atau satuan metrik dan ukuran rumah tangga yang sesuai untuk pangan olahan tersebut. Kemudian di sini juga ada jumlah sajian per kemasan, itu adalah jumlah takaran saji yang terdapat dalam satu kemasan pangan. Kemudian ada jenis dan kandungan zat gizi dan non gizi, di mana zat gizi yang wajib dicantumkan itu ada 7 zat gizi, yaitu ada energi total, lemak jenuh, protein, karbohidrat total, gula, garam atau natrium. Selain itu juga pada tabel informasi nilai gizi ini ada persentase AKG, yang merupakan persentase kontribusi zat gizi dalam satu sajian produk dibandingkan dengan jumlah kebutuhan zat gizi tersebut dalam sehari. Kemudian di bawah ada catatan kaki, di mana catatan kaki ini menjelaskan mengenai informasi bahwa persen angka kecukupan gizi yang ditunjukkan dalam tabel ING tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan energi 2.150 kakal untuk kelompok umum. Kebutuhan energi tersebut dapat lebih tinggi atau lebih rendah disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi memang perlu ditekankan tabel informasi nilai gizi ini biasanya adalah per takaran saji, dan zat gizi ini dihitungnya berdasarkan energi 2.150 kilokakal. Lanjut. Untuk format pencantuman informasi nilai gizi ini ada beberapa format, ada 3 format disesuaikan dengan luas permukaan labelnya. Jadi untuk luas permukaan label yang lebih dari 100 cm persegi, kita menggunakan format vertikal. Kemudian untuk luas permukaan label yang kurang dari 100 cm persegi, bisa menggunakan format horizontal, di mana format horizontal itu terbagi 2, ada format tabula dan format linear. Kemudian untuk luas label kurang dari 30 cm persegi, di sini bisa menggunakan 2D barcode jika memang sudah tidak memungkinkan menggunakan format linear. 2D barcode ini biasanya untuk pangan olah, misalkan untuk pangan olahan yang dijual curah, pencantuman informasi nilai gizinya bisa berupa 2D barcode pada wadah, atau jika pangan olahan dijual dalam kemasan sekunder, maka pencantuman informasi nilai gizinya pada kemasan sekunder atau juga pada web atau juga berupa 2D barcode. Biasanya untuk di supermarket misalkan ada pangan yang kecil-kecil curah, itu bisa juga di depan wadahnya, kan di dalam wadahnya itu di kotaknya suka ada informasi terkait produknya, di situ juga bisa dicantumkan informasi nilai gizinya. Kemudian kita sadari juga untuk produk-produk yang menggunakan kemasan botol kaca returnable, mungkin ada beberapa minuman ya bentuknya, karena tidak memungkinkan, karena kemasan tersebut kan biasanya digunakan kembali untuk menggunakan informasi nilai gizi. Jadi kita bisa menggunakan informasi nilai gizi ini dengan format linear atau 2D barcode, dan karena tempatnya sangat terbatas, diperbolehkan hanya menuliskan kandungan zat gizi tertentu dalam misalkan contohnya minuman teh. Misalkan minuman teh ini paling dominan dari zat gizinya adalah gula, jadi bisa dicantumkan gula, dan biasanya kalau gula kan bisa dihitung energinya, gula dan energi, seperti itu. Lanjut Mbak. Berikut adalah format informasi nilai gizi berdasarkan jenis pangannya. Jadi pertama untuk pangan-pangan ini, kebetulan pangan-pangan produk keperluan gizi khusus, kita memang ada formatnya sendiri, karena beberapa jenis pangan ini tidak memiliki takaran saji. Kalau sebelumnya tadi kita tabel ING itu per takaran saji, persajian. Nah, kalau produk-produk PKGK memang ada beberapa persyaratnya itu per 100 gram atau per 100 mili atau per 100 kakal. Jadi nanti tinggal menyesuaikan, ini bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, kemudian untuk selanjutnya misalkan untuk pangan olahan wajib fortifikasi, ini ada beberapa informasi nilai gizinya, ini tidak harus dicantumkan lengkap seperti yang pada umumnya lengkap dengan zat gizi yang wajibnya, cukup mencantumkan fortifikannya. Nah, ini jumlahnya pun dibuat umum itu per 100 gram.
Kemudian untuk pangan olahan antara adalah pangan yang memerlukan bahan pangan lain dan memerlukan pengolahan lebih lanjut. Ini contoh pangan olahan antara itu bisa tepung-tepungan atau premix tepung yang memang dia penggunaannya memerlukan bahan pangan lain. Ini pencantumannya juga sederhana, zat gizi wajib saja, dan dia pencantumannya per 100 gram atau per 100 mili sesuai dengan bentuk produknya, atau per kemasan jika memang berat bersihnya di bawah 100 gram per 100 mili. Dan tidak perlu ada pencantuman persen angka kecukupan gizi. Kemudian ini juga ada pangan olahan assorted. Assorted itu misalkan produk-produk seperti biskuit yang isinya bermacam-macam, ada wafer, mungkin ada crackers, ada biskuit manis. Nah, ini menggunakan pangan olahan assorted formatnya, dan nilai gizinya itu biasanya kita kompositkan untuk menghitung kandungan zat gizinya. Kemudian ada pangan olahan yang dianjurkan dikonsumsi dengan pangan olahan lain. Ini biasanya produk-produk makanan sereal siap santap, di mana ada pangan utamanya itu sereal, kemudian ada pangan utamanya ditambah pangan tambahan, banyak sereal tambah susu. Jadi ada dua produk yang dicantumkan zat gizinya, yaitu ada pangan olahan utamanya dan keseluruhan pangan olahan utama dengan pangan pendampingnya lah, seperti susunya, seperti itu. Lanjut. Kemudian kita juga mempunyai format informasi nilai gizi per kemasan, mungkin ini agak baru. Kalau tahun lalu kita tidak, format yang per kemasan ini tidak ada. Jadi jika ukuran kemasan kurang dari 1 takaran saji, maka tabel ING ini disusun dengan format per kemasan dengan memperhatikan jumlah konsumsi yang wajar sebagai pangan olahannya. Jadi jika memang produk Bapak Ibu misalkan kita ada takaran sajinya dan ternyata kemasannya itu di bawah takaran saji, di bawah 1 takaran saji, maka menggunakan format perkemasan di mana informasinya itu berupa jumlah perkemasan terus langsung zat gizinya, gizi wajibnya. Lanjut. Nah, ini selanjutnya adalah batas toleransi hasil analisis zat gizi. Toleransi hasil analisis zat gizi adalah nilai kisaran yang dapat diterima dari hasil analisis zat gizi jika dibandingkan dengan nilai yang tercantum pada tabel ING. Jadi untuk analisis zat gizi, batas toleransi analisis zat gizi ini kita bagi menjadi 4. Satu untuk pangan olahan umum, di mana pangan olahan umum ini untuk contohnya untuk zat gizi energi total itu minimal toleransi itu adalah 80% dari nilai yang tercantum dalam tabel ING dan maksimalnya 120. Untuk untuk zat gizi yang mungkin kita sebutnya negatif, ya, itu tidak diinginkan, itu diatur batas maksimalnya seperti tadi lemak total, gula dan garam, dia batas minimalnya 60%, batas atasnya 120, lemak jenuh dan kolesterol 40%, batas bawahnya, batas atasnya 120. Sedangkan untuk lemak trans tidak diatur minimalnya, tetapi maksimalnya tidak boleh melebihi dari nilai yang tercantum dalam tabel ING. Sedangkan untuk zat gizi dan non gizi lainnya hanya diatur batas minimalnya itu tidak kurang dari 80%. Kemudian untuk pangan olahan berklaim, terutama untuk pangan dengan klaim rendah, bebas, kurang, dan istilah yang semakna. Misalkan untuk klaim terkait zat gizi energi total, ini minimal sama dalam nilai yang tercantum dalam tabel ING dan maksimalnya yaitu 120. Untuk lemak total, klaim terkait lemak total, gula dan garam, batas bawahnya minimalnya 60% dan batas atasnya 120%. Untuk klaim terkait lemak jenuh dan kolesterol, batas bawahnya 40% dan batas atasnya 120%. Untuk lemak trans sama tadi, nilainya tidak boleh melebihi nilai yang tercantum dalam tabel ING. Sedangkan untuk zat gizi, klaim terkait zat gizi atau non gizi lainnya minimal nilainya sama dengan nilai informasi nilai zat, nilainya sama dengan nilai yang tercantum pada tabel ING, di mana nilai maksimalnya tidak dibatasi, mungkin terbatasnya nanti akan kuncinya di persyaratan 100% angka G.
Kemudian untuk pangan olahan yang memiliki batas maksimum dan atau minimum zat gizi dan zat non gizi, maka batas toleransinya harus memenuhi persyaratan batas maksimum dan atau minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang termasuk dalam pangan olahan yang memiliki batas maksimum dan minimum ini, contohnya adalah pangan olahan keperluan gizi khusus seperti formula bayi, MPASI, terus pangan tambahan olahraga, dan seterusnya. Kemudian ada pangan olahan yang wajib fortifikasi, seperti tepung terigu, garam. Ini paling sedikit batas toleransinya sama dengan persyaratan kandungan fortifikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi minimal sama dengan batas minimal di mana fortifikan itu ditambahkan dalam pangan olahan tersebut. Lanjut. Ini ada istilahnya mungkin font of text nutrition labeling, mungkin kalau Bapak Ibu suka pernah mendengar istilah ini. Kalau didefinisikan di peraturan kita memang agak kurang pas. Kita adalah namanya informasi nilai gizi pada bagian label yang mudah dilihat dan dibaca. Cara pelabelan gizi pada bagian label yang mudah dilihat dan dibaca ini bentuknya lebih sederhana, bisa bentuk simbol atau grafik, teks atau kombinasinya. Dibandingkan dengan tabel ING, ini lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi memang kalau kita nyebut istilahnya FOP NL ini memang lebih mudah, karena memang konsumen tidak perlu memahami angka-angka pada tabel ING, karena kadang agak sulit ya menghitung antara takaran saji dengan jumlah berat bersihnya. Kadang itu yang suka kita rada miss gitu, antara seakan-akan yang takaran informasi gizi yang di belakang itu perkemasan, padahal itu adalah persajian. Kita punya dua desain. Satu yaitu panduan asupan gizi harian warna monokrom. Mungkin ini yang sudah lama ya dikenal sama Bapak Ibu. Adanya di bagian depan, saya ngomongnya bagian depan label, kotak-kotak yang warnanya sama. Kemudian ada juga logo pilihan lebih sehat. Ini logonya kayak checklist warna hijau. Mungkin udah cukup agak banyak beredar, kebanyakan di produk-produk susu dan ya ada sedikit di mie instan. Lanjut. Nah, tadi ini untuk panduan asupan gizi harian warna monokrom. Adapun ketentuannya itu ini bentuknya itu harus bentuknya sama, untuk kayak tabung-tabung dan warna yang sama, tidak boleh berwarna-warni. Jadi kalau mau warnanya hijau, hijau semua, kalau warnanya orange semua, atau mau warnanya putih, putih semua. Jadi tidak boleh berwarna-warni karena pengaturan kita tidak ada warna-warni. Kemudian yang dicantumkan itu adalah jenis zat gizinya, di mana jenis zat gizi yang dicantumkan adalah zat gizi menjadi concern kesehatan seperti energi, lemak total, lemak jenuh, garam, dan gula. Ini dicantumkan jumlahnya dan persen AKG-nya. Perlu diperhatikan juga apakah nanti percantumannya bisa per sajian atau memang bisa per kemasan jika itu bentuknya per kemasan. Gula di sini bisa dua, pencantumannya bisa gulanya itu dihitung tanpa laktosa, mungkin nanti akan beda lagi karena kalau di tabel di ING di belakang itu gula adalah gula total, atau boleh juga dihitung menjadi gula total. Kemudian misalkan produk saya itu tidak mencantumkan panduan asupan gizi harian warna monokrom, tetapi misalkan anggap minuman teh yang paling banyak ya, tetapi tidak mengandung lemak total sama lemak jenuh. Boleh nggak lemak total lemak jenuh dihilangkan? Boleh. Cukup mencantumkan energi, garam, dan gula. Misalkan kalau mau mencantumkan, saya mau klaim, misalkan produk saya susu, saya mau klaim ada kalsiumnya. Di depan boleh nggak boleh sepanjang memang mencantumkan klaim tinggi atau sumber kalsium. Jadi bisa nambah satu lagi, satu tabung nilai kalsium. Lanjut. Kemudian ini logo pilihan lebih sehat. Produk yang mencantumkan logo ini berarti telah memenuhi kriteria lebih sehat berdasarkan kandungan gizinya jika dibandingkan dengan produk sejenis apabila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Jadi untuk mencantumkan logo ini memang ada kriterianya. Kriterianya itu kita pembatasan zat gizi yang berdampak pada kesehatan seperti garam, gula, dan lemak. Kemudian juga ada zat gizi positifnya seperti serat pangan atau kalsium ya.
Ini Badan POM sudah mengatur 20 jenis pakan. Sebenarnya sih lebih ya, cuma pengelompokannya pada 2 jenis kategori ya. Cuma kalau di breakdown jenis pangannya agak lebih banyak lagi. Dan beberapa yang menurut pengamatan kami memang baru banyak tuh di produk-produk minuman susu, ada beberapa minuman apa ya? Nggak nyebut merek deh. takut salah nama jenisnya saya. Jadi memang banyak minuman susu. Kemudian ada di beberapa mie instan. Memang mie instan nih paling banyak mie instan yang goreng ya, mungkin agak bisa dikurangin garamnya dibandingkan mungkin, walaupun ada beberapa yang masih mie instan kuah. Untuk ini perlu ditekankan, untuk ini kan ada beberapa pembatasan mengenai gula. Jadi yang mencantumkan, misalkan ada produk minuman yang mencantumkan logo pilihan lebih sehat, ini memang dikurangi gulanya dan tidak boleh digantikan dengan bahan tambahan pemanis. Jadi memang benar-benar dikurangi gulanya. Karena tujuan kami adalah untuk merubah kebiasaan konsumsi masyarakat kita terkait manis ataupun asin seperti itu. Lanjut. Nah, terkait ketentuan pada informasi nilai gizi ini, kita masih membuka peluang pengkajian. Misalkan pengkajian terkait pencantuman informasi nilai gizi, misalkan saya punya format baru terkait ING yang belum diatur, kita bisa melakukan pengkajian. Atau takaran saji kami belum diatur dalam peraturan, bisa mengajukan pengkajian. Kemudian untuk logo pilihan lebih sehat, tadi kan pengaturannya baru sampai 20 jenis pangan olahan. Saya ingin menambahkan contohnya, ada yang mengajukan permintaan logo pilihan lebih sehat untuk produk saus tomat atau produk lainnya yang memang belum diatur. Ini bisa kita akomodir, kita pahamin jika pelaku usaha ingin melakukan inovasi, jadi bisa mengajukan permohonan pengkajian ke Direktorat Standarisasi Pangan Olahan melalui aplikasi istandarpangan.pom.go.id. Nanti hasil kajian itu bisa dilihat di subset standar pangan pada menu hasil pengkajian. Lanjut. Ini terkait informasi nilai gizi pada pangan usaha yang diproduksi oleh usaha mikro dan kecil. Kami sadari bahwa pencantuman tabel ING ini memang harus dibuktikan oleh hasil analisis lab, baik itu oleh pemerintah ataupun lab yang sudah terakreditasi. Nah, kami juga sadari bahwa UMKM ini sering memiliki keterbatasan dalam hal analisis laboratorium. Mungkin terkait kendalanya harus banyak yang dianalisis, karena biayanya cukup besar. Nah, Badan POM di sini memfasilitasi UMKM dengan menerbitkan ada dua peraturan sekarang ya. Peraturan Badan POM nomor 16 tahun 2020 dan keputusan Kepala Badan POM nomor panjang tahun 2021. Nah, dalam dua peraturan ini menyatakan bahwa untuk mencantumkan label ING, UMK tidak harus melakukan analisis laboratorium. Jadi kita sudah membuatkan daftar jenis pangan sesuai dari deskripsinya, kandungan zat gizinya, dan takaran sajinya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah melihat peraturan ini bisa atau memproduksi pangan olahan, bisa dicek dalam peraturan ini apakah pangan olahan yang diproduksi oleh Bapak Ibu masuk ke dalam 163 jenis yang ada dalam peraturan. Jika Bapak Ibu memang belum mampu melakukan uji sendiri, bisa menggunakan data dalam peraturan ini untuk tabel informasi nilai gizinya. Tetapi memang kami sarankan Bapak Ibu sebaiknya memang bisa menguji sendiri, karena menguji sendiri produk Bapak Ibu itu lebih real bahwa memang kandungan gizinya itu memang sesuai. Kalau ini kita buatkan hanya berdasarkan kita menguji atau berdasarkan data yang kita analisis, akhirnya kita peroleh angka-angka seperti dalam dua peraturan ini. Jadi kami tetap mendorong Bapak Ibu bisa melakukan pengujian sendiri, walaupun yang 163 ini kita coba fasilitasi dahulu. Lanjut. Ini contoh tata cara pencantuman informasi nilai gizinya. Ini sudah tertuangnya dalam peraturan Badan POM nomor 16 tahun 2020. Yang pertama, 1. Cek kesesuaian jenis dan deskripsi pangan olahan Bapak Ibu. Misalkan saya ingin memproduksi nastar. Mungkin ini paling banyak kalau pas mau lebaran. Jadi cek nastar, ada deskripsi pangan olahannya. Terbuat
dari adonan tepung, terigu, dan atau tanpa penambahan bahan pangan lain yang diisi dengan nanas atau selain nanas berbentuk bulat dan atau bentuk lainnya dan dipanggang. Jika Bapak Ibu produksi nastar sama dengan deskripsi, maka bisa mencantumkan KBNG pada menggunakan data pada peraturan ini. Jika sudah sesuai, lanjut. Kemudian setelah produk Bapak Ibu sesuai yang ada dalam peraturan tersebut, tentukan takaran sajinya. Takaran saji dicantumkan dalam satuan metrik atau diikuti oleh satuan URT. Nah, misalkan tadi nastar itu takaran sajinya 15 sampai 20. Misalkan produk nastar nanas yang Bapak Ibu punya adalah berat bersihnya 500 gram, di mana dalam 500 gram itu URT-nya ada 65 buah, dan satu buah nastar memiliki 7,7 gram, di mana satu kali konsumsi biasanya 3 buah. Maka takaran sajinya 7,7 dikali 3 sama dengan 23,08. Nah, kita tuh punya ketentuan pembulatan. Tadi sudah seperti atasnya, nanti kalau disesuaikan nih, masuk ke mana ketentuan pembulatan hasil perhitungan Bapak Ibu. Kalau bentuk koma-koma kita lihat ke ketentuan pembulatannya. Di mana kalau 3,08 ini dibuatkan menjadi 23 gram. Lanjut. Setelah menentukan takaran saji, maka tentukanlah jumlah sajian per kemasan. Jumlah sajian per kemasan itu menunjukkan jumlah takaran saji yang terdapat dalam satu kemasan pangan olahan. Nanti penulisannya adalah titik-titik, nah itu jumlahnya, kan jumlah hanya berat bersih dibagi dengan takaran sajinya. Rumusnya seperti itu. Berapa nanti pakai sajian per kemasan. Dan kita juga ada tentuan pembulatan juga terkait jumlah sajian per kemasan. Ini contohnya, beras bersih 1 toples tadi kan disebutkan 500 gram, takaran sajinya 23. 500 dibagi 23, 21,74. Nah, kita lagi tentuan pembulatannya, di mana pembulatannya itu dilakukan dengan kelipatan 0,5 terdekat. Di sini jadinya adalah dari 21,74 itu lebih dekat kemana? Ke 0,5 kan ketimbang ke atas nih, ke 3 kan, ke 1 gitu. Jadi 22 kalau dibulatkan ke atas. Ini lebih dekat ke bawah, jadi dibulatkan menjadi 21,5 sajian per kemasan. Lanjut. Kemudian setelah itu tentukan nilai kandungan gizi dan angka kecukupan gizinya per sajian. Ini Bapak Ibu bisa melihat di peraturan. Dalam peraturan sudah ada nastar nanas, jumlah kandungan gizinya per 100 gram. Rumusnya itu untuk kandungan gizi per sajian, takaran saji dibagi 100 gram, karena nilai yang tercantum dalam peraturan itu adalah per 100 gram. Untuk persen AKG per sajian, nilai zat gizi per takaran saji dibagi ALG zat gizi dikali 100%. Lanjut. Ini untuk tentukan nilai kandungan gizinya. Tadi sudah disebutkan rumusnya. Kemudian selain menghitung berdasarkan rumus, ini juga ada ketentuan pembulatan. Nah, ketentuan pembulatan tersebut juga berbeda setiap zat gizinya. Jadi mungkin perlu diperhatikan untuk Bapak Ibu ya. Masing-masing zat gizi mempunyai ketentuan pembulatan sendiri-sendiri. Mungkin nanti bisa dilihat. Lanjut. Nah, ini masuk ke menghitung kandungan gizinya. Hitung kandungan gizi per sajian. Tadi takaran sajinya 23 gram, di mana rumusnya adalah takaran saji dibagi per 100 gram dikali nilai yang tercantum dalam peraturan. Tadi kan 23 takaran sajinya per 100 gram, di mana nilai pada peraturan untuk energi total adalah 488,44. Setelah dihitung, dapat nilainya 112,34 kakal. Angka ini bukan yang dicantumkan dalam tabel Bapak Ibu, jadi angka ini harus melalui ketentuan pembulatan. Tadi sudah disebutkan di atas, dicek lagi ketentuan pembulatannya. Pertama, ini kebetulan ketentuan pembulatannya nilainya itu lebih dari 50 kakal per sajian. Jadi menggunakan jika lebih dari 50 kakal per sajian, dibulatkan ke kelipatan 10 kakal terdekat. Jadi nilainya kan 112,38. 10 kakal terdekat itu berarti ke 110, bukan ke 120. Jadi ditulisnya 110 kakal. Ini saya skip aja ya, kurang lebih yang lainnya sama cara menghitungnya.
menggunakan rumus takaran haji plus 100 gram, dikali nilai kandungan gizinya, sudah dapat dilihat ketentuan pembulatan zat gizi tersebut, baru nanti hasil dari pembulatan itulah yang dicantumkan pada tabel ING. Next. Nah, untuk persen AKG persajian tadi adalah nilai zat gizi per takaran saji dibagi ALG zat gizi. Nah, ALG ini sudah tercantum pada Peraturan Badan POM nomor 9 tahun 2016, yang saat ini sedang kita revisi, dan Bapak Ibu nggak usah mencari-cari lagi peraturannya, karena dalam Peraturan Badan POM nomor 16 tahun 2020 sudah semuanya tercantum, baik itu takaran saji maupun angka kecukupan gizinya, angka acuan label gizinya. Untuk ALG ini pun memiliki ketentuan pembulatan. Sudah, ini keterangan tambahan saja. Untuk energi tidak ditampilkan persen AKG-nya dan gula tidak memiliki nilai ALG. Lanjut. Ini contohnya untuk lemak total, di mana acuan label gizinya adalah 67. Maka untuk menghitung persen AKG-nya tadi adalah nilai kandungan zat gizi per takaran saji dibagi nilai ALG dikali 100, diperoleh 9. Nah, 9 ini nanti dilihat lagi ketentuan pembulatannya. Untuk lemak total, jika lebih dari 0%, maka dibulatkan ke kelipatan satu terdekatnya, kebetulan nilainya akan bulat ya, jadi bisa 9. Ini contoh yang bawah deh, lemak jenuh, di mana hasil perhitungan persen AKG-nya 18,45. Ketentuan pembulatannya lebih dari 0%, maka dibulatkan ke kelipatan satu terdekat. Jadi 18,45, kelipatan satu terdekatnya adalah kan ke bawah ya, kurang dari, jadi komanya nggak ikutan, jadi 18% saja. Selanjutnya seperti itu. Lanjut. Jadi setelah Bapak Ibu menghitung nilai kandungan zat gizinya dan sudah disesuaikan dengan ketentuan pembulatan, termasuk juga persen AKG-nya, Bapak Ibu dapat menuangkan dalam tabel ING. Jadi tabel ING kan punya 3 format. Nah, 3 format ini tinggal menyesuaikan antara luas permukaan produk Bapak Ibu sekalian. Tapi mungkin ada luas permukaan, luas permukaannya lebih dari 1 cm persegi. Mencantumkan format vertikal, tetapi karena bentuknya mungkin agak-agak unik, jadi tidak memungkinkan nih, boleh tinggal menyesuaikan. Jadi antara luas permukaan dengan bentuk kemasannya mungkin disesuaikan. Jadi kita juga tidak saklek bahwa di atas 100 cm persegi itu harus formatnya vertikal. Lanjut. Nah, tadi mungkin agak bingung ya Bapak Ibu ya menghitung-hitung sendiri. Jadi kami membantu nih adanya terkait aplikasi, kita sudah disinggung sama Ibu Direktur di depan, untuk membantu Bapak Ibu menghitung informasi nilai gizinya dengan cepat dan akurat. Kalau tadi kemungkinan salahnya sangat besar ya, mungkin menghitung rumusnya sudah benar, tetapi ketika menghitung ketentuan pembulatannya itu memang agak-agak pusing. Nah, 0,5 terdekat, 10 kakal menggunakan, nah itu agak-agak pusing tuh. Jadi harus pelan-pelan. Nah, dengan adanya aplikasi ini nanti akan membantu para pelaku usaha, mungkin juga para Pemda atau pengawas bisa membantu untuk mengimplementasikan tabel informasi nilai gizi. Nah, ini aplikasi ini kita punya 2 versi, ada versi web. Ini domainnya di tabel -gizi.pom.go.id sama berbasis Android. Nanti teman saya Mbak Meli akan menjelaskan atau mendemonstrasikan terkait aplikasi ini. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.